Halo pemirsa YouTube, welcome back to Raw Fams Channel. Definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara. Nah, sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Yuk kita simak. Nomor 1, PT TPPI. Kasus korupsi pada penjualan kondensat oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama menjadi salah satu korupsi terbesar di Indonesia. Bayangkan saja, dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 37,8 triliun. Mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono, telah divonis 12 tahun penjara. Sementara mantan Presiden Direktur PT TPPI sendiri, Honggo Wendratno, divonis 16 tahun penjara, namun masih buron hingga kini. Yang nomor 2, PT Asabri. Korupsi terbesar selanjutnya dilakukan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri Persero. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga 22,7 triliun rupiah. Korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi, berupa investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asabri dengan pihak swasta. Perbuatan itu dinyatakan telah memperkaya pihak-pihak yang terlibat hingga triliunan rupiah. Dalam kasus ini terdapat 7 orang yang telah dinyatakan bersalah dan menerima vonis di awal 2022 lalu. Ketujuh orang itu yakni Adam Rahmat Damiri sebagai Dirut Asabri dari 2011 hingga 2016, Sony Wijaya, Dirut Asabri dari 2016 hingga 2020, Bahtiar Effendi selaku Direktur Investasi dan Keuangan Asabri, Haris Tianto, Direktur Keuangan Asabri juga, dan Heru Hidayat, Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, Lukman Purnomo Sidi, Direktur Utama PT Prima Jaringan, serta Jimmy Sutopo, Direktur Jakarta Emiten Investor Relation. Mereka divonis 10 hingga 20 tahun penjara dan denda hingga 800 juta rupiah. Ketujuh orang ini juga dikenakan uang pengganti hingga 17,9 miliar. Sementara seorang lagi yang merupakan Direktur PT Hanson International, Bapak Beni Cokro Saputro, masih menunggu vonis pengadilan. Nomor 3, PT Jiwasraya. Selanjutnya adalah korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya Persero yang merugikan negara hingga 16,8 triliun. Kasus ini terkuak setelah Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi yang merupakan kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Dalam kasus ini, terdapat 6 orang yang telah dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup pada 2020 lalu. Keenamnya yaitu Hari Prasetyo sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendris Manrahim sebagai mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, dan Beni Cokro Saputro, Direktur Utama PT Hanson International. Dan juga Heru Hidayat sebagai Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Namun dalam upaya banding, Pengadilan Tinggi meringankan hukuman Syah Mirwan dan Joko Hartono Tirto menjadi 18 tahun penjara, serta Hari Prasetyo dan Hendris Manrahim menjadi 20 tahun penjara. Sementara itu, Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup karena banding yang mereka ajukan ditolak oleh majelis hakim. Nomor 4, kasus Bank Senturi. Pasti sudah pada dengar ya? Kasus ini merupakan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam kasus ini, negara dirugikan sebesar 7,4 triliun. Salah satu yang terbukti bersalah adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, yang telah divonis 15 tahun penjara.
Kasus ini masih berjalan dan menyeret banyak nama orang-orang terkenal. Nomor 5, Kota Waringin Timur. Kasus ini menyeret Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, dan masih diproses di KPK. Berdasarkan perhitungan, kerugian negara mencapai 5,8 triliun rupiah. Kerugian negara dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan. Itu tadi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian terbesar negara. Para koruptor ini adalah definisi musuh masyarakat ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.